Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Kami dari kelompok 18 akan mempresentasikan hasil pengolahan data dan penyajian data dari dataset yang telah kita pilih. Pertama-tama izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rahel Tabita Novianti dengan NPM 189. Perkenalkan, nama saya Eyunike Mersya Cahyani dengan NPM 240810100226. Jadi berikut ini merupakan dataset yang kita pilih, yaitu loan dataset atau dataset peminjaman bank. Pada set pertama ini berisi data mentah atau data asli tanpa dilakukan perubahan apapun. Terdiri dari 14 variabel dengan 13 variabel independen dan juga satu variabel dependen, yaitu loan status, dengan total baris data sebanyak 45.000 baris data. Pada set kedua ini dilakukan reduksi dan data cleaning. Data yang awalnya memiliki 45.000 baris data direduksi menjadi 3.000 baris data yang dibagi secara seimbang berdasarkan data dependennya, yaitu loan status. Jadi loan status dengan hasil 0 berisi 1.500 data, loan status dengan hasil 1 berisi 1.500 data. Selanjutnya dipilih 4 variabel independen yang paling berpengaruh terhadap variabel dependennya, yaitu person age, person income, loan percent income, dan juga credit score. Selanjutnya kita juga cek missing value-nya menggunakan count blank dan mendapatkan hasil 0 yang artinya tidak ditemukan missing value pada dataset ini. Setelah itu dilakukan identifikasi data outlier, yaitu data yang menyimpang jauh dari pola umum. Pada person age ini contohnya ditemukan 5 data dengan umur di atas 100 tahun, sementara mayoritas data lainnya berada di 53 tahun ke bawah. Karena perbedaan yang sangat signifikan ini, kelima data ini dianggap outlier dan ditandai dengan warna merah untuk dihapus dari dataset. Pada sheet ketiga ini berisi hasil dari proses yang telah kita lakukan pada sheet 2. Data hanya menyisakan 4 variabel independen, yaitu percentage, person income, loan percent income, credit score, dan satu variabel dependen, yaitu loan status. Dan juga data outlier yang telah kita temukan sebelumnya dihapus pada sheet ini, sehingga total baris data yang kita miliki hanya 2.995 dengan loan status 0 1.495 dan loan status 1 1.500 baris data. Pada sheet keempat ini dilakukan pengolahan data, yaitu perhitungan mean, median, modus, varian, dan standar deviasi menggunakan dua metode, yaitu rumus matematika sederhana dan fungsi pada library Excel. Untuk menghitung mean, kita gunakan rumus sum dibagi count. Contohnya pada variabel percentage ini, jadi kita jumlahkan total nilai atau value yang ada pada variabel percentage, lalu dibagi dengan banyaknya baris data pada variabel tersebut. Untuk menghitung median, kita gunakan tabel pembantu, yaitu data dari masing-masing variabel independen yang telah kita urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Contohnya pada percentage ini kita urutkan dari yang terkecil yaitu 16 hingga yang terbesar 53. Setelah itu kita gunakan rumus indeks dan juga count. Indeks untuk menampilkan hasilnya dan count untuk mencari nilai tengah dari data yang telah kita urutkan tadi. Selanjutnya untuk menghitung modus, kita gunakan tabel pembantu juga, yaitu tabel frekuensi. Jadi data kita salin lalu kita hapus duplikatnya, lalu kita hitung frekuensinya menggunakan count if. Setelah itu kita gunakan rumus indeks juga untuk menampilkan hasilnya, lalu kita cari frekuensi terbesarnya, lalu kita cocokkan dengan datanya. Untuk menghitung varian, kita juga buatkan tabel pembantu untuk masing-masing variabel independen dengan masing-masing 3 kolom. Yang pertama ada kolom XI, yaitu data dari variabel independennya, lalu XI dikurangi mean, yaitu selisih tiap data terhadap rata-rata, lalu ada XI kurangi mean pangkat 2 atau kuadrat, yaitu hasil kuadrat dari selisih yang telah kita dapatkan sebelumnya. Lalu untuk menghitung varian, kita gunakan rumus 1 per banyaknya baris data dengan count dikali jumlah dari selisih pangkat 2 yang telah kita hitung sebelumnya menggunakan sum.
Setelah itu didapatkan hasil dari varian. Selanjutnya untuk menghitung standar deviasi yang merupakan akar kuadrat dari varian, kita hanya perlu menggunakan SQRT ini. Lalu kita arahkan pada sel berisi varian yang telah kita hitung sebelumnya, sesuai dengan masing-masing variabel independennya. Selain menggunakan rumus matematika sederhana, kita juga menghitung mean, median, modus, varian, dan standar deviasi menggunakan fungsi bawaan Excel. Untuk menghitung mean, kita menggunakan average. Untuk menghitung median, kita menggunakan median. Untuk modus, kita menggunakan mode.single. Untuk varian, kita menggunakan var_p. Dan untuk standar deviasi, kita menggunakan stdev.p. Setelah itu, hasil dari kedua metode ini dibandingkan dan terlihat bahwa kedua metode mendapatkan nilai yang konsisten atau bahkan sama, sehingga dapat dibuktikan bahwa perhitungan menggunakan rumus matematika sederhana ini yang telah dilakukan sudah benar. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang normalisasi data. Jadi normalisasi data adalah sebuah proses untuk menyamaratakan data agar di suatu range tertentu. Di sini untuk range-nya kita ambil dari range 0 sampai range 1. Nah, untuk cara menormalisasi data yaitu dengan cara datanya ini, misalnya di sini kita ambil contoh 16, lalu dikurangi data terkecil dari data percentage ini, kemudian dibagi dengan data tertinggi dikurangi data terendahnya dari percentage. Lalu hasilnya jadi seperti ini, hasilnya adalah 0 karena ini data terkecilnya. Lalu untuk data tertingginya dia akan jadi angka 1. Dan ini juga berlaku ke kolom yang lain. Nah, di sini juga ada sebuah karakter dolar, fungsinya agar data itu tetap di range A2 sampai A2996. Jadi tidak bergeser jadi A3, A4 dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang distribusi frekuensi dan distribusi frekuensi relatif. Jadi untuk mendapatkan distribusi frekuensi, yang pertama kita harus lakukan adalah dengan mencari banyak data, yaitu menggunakan 1 plus 3,3 dikali log 10 dan banyak datanya. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan hasil yang bulat, kita menggunakan round out. Hasilnya menjadi 13. Lalu selanjutnya setelah menentukan banyak kelas, kita harus tahu tentang rentang datanya, yaitu dengan menggunakan rumus seperti ini, yaitu max itu data tertinggi dikurangi data terkecil, kemudian dibagi dengan banyak kelas tadi, kemudian hasilnya ini dibulatkan. Di sini contohnya intervalnya ada 3, jadi di sini ada 16, 17 sampai 18, jadi ada 3 panjangnya. Kemudian untuk rumus dari relatif, ya relatif ini sendiri, yaitu dengan cara 393 ini G2 393 dibagi dengan 2995. Lalu kenapa ini bisa jadi persentase, yaitu dengan menggunakan format persen, nanti akan dikalikan 100 dengan sendirinya dari fungsi Excel itu sendiri. Selanjutnya untuk tabel distribusi frekuensi itu diambil dari yang pertama ada rentang umur di sini, kemudian ngambil dari frekuensi ini. Di sini contohnya ada 393, jadi di sini mendekati dengan 400. Di sini juga ada data 1258, ini mendekati. Selanjutnya juga untuk yang distribusi frekuensi relatif, grafiknya akan seperti ini, grafik histogramnya. Misalnya di sini ada contohnya 13 mendekati dengan 10, ada 42 ini mendekati dengan 40. Dan ini juga rumus-rumus yang tadi ini berlaku dengan tabel-tabel lainnya seperti tabel gaji, tabel loan percent income hingga tabel credit score. Contohnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan ke distribusi frekuensi kumulatif dan distribusi frekuensi relatif kumulatif. Jadi untuk kumulatif ini dibagi menjadi 2, kumulatif lebih dari dan kumulatif kurang dari. Jadi kumulatif lebih dari itu mengambil dari lebih dari tepi bawahnya. Jadi di sini kita mengambil dari data frekuensi yang dulu ya. Jadi kita ambil frekuensi yang di sheet sebelumnya. Kemudian untuk mengambil kumulatif lebih dari, yaitu dengan cara total datanya atau banyak datanya itu tadi dikurangi dengan frekuensi yang pertama. Jadi di sini H2 data awalnya, banyak data awalnya, kemudian dikurangi dengan frekuensinya. Hasilnya menjadi 202. Untuk kumulatif kurang dari, itu mengambil data frekuensi di kelas pertama, kemudian ditambah dengan frekuensi kedua.
hasilnya menjadi 1651. Hal ini juga berlaku ke baris selanjutnya, yaitu penjumlahan dari 393 ditambah 1651 ini ditambah dengan 528 hingga hasilnya menjadi seperti ini. Selanjutnya untuk relatif kumulatif lebih dari. Jadi untuk relatif kumulatif lebih dari itu dimulai dari 100 atau total datanya, kemudian dikurangi dengan hasil yang relatif tadi, distribusi frekuensi relatif. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya untuk 868 ini kemudian nanti bakal dikurangi dengan 42% hingga hasilnya seperti ini, dan berlanjut hingga seterusnya. Kemudian untuk relatif kumulatif kurang dari itu data relatifnya kemudian dijumlah dengan relatif selanjutnya atau relatif kelas 2 13 ini, kemudian nanti dijumlah dari 13 dengan 42. Kemudian 72 ini hasil 52 ditambah dengan 17 ini. Selanjutnya untuk grafiknya di sini menggunakan grafik O'Keefe. Di sini untuk yang pertama ini ada kumulatif, distribusi frekuensi kumulatif. Di sini ada kumulatif lebih dari dan kumulatif kurang dari. Jadi untuk kumulatif lebih dari bakal dimulai dari data total datanya hingga berkurang terus sampai hasilnya ini sampai 1 atau frekuensi terakhirnya ini. Lalu untuk kumulatif kurang dari bakal dimulai dari 0 sampai banyak total datanya, atau ya kurang lebih seperti ini, kurang dari yaitu frekuensi pertama hingga sampai total banyak datanya. Selanjutnya untuk distribusi frekuensi relatif kumulatif. Jadi di sini ada kumulatif lebih dari dan kumulatif kurang dari. Ya, untuk sama seperti yang tadi, kumulatif lebih dari itu dimulai dari total datanya. Di sini ada 100. Kemudian angka tersebut akan berkurang terus, yaitu dengan dikurangin dengan relatif kelasnya tadi. Di sini akan berkurang terus sampai titik terakhir ini adalah relatif dari kelas terakhir. Di sini 003 sama dengan 003. Selanjutnya untuk yang relatif kumulatif kurang dari, dia akan bermulai dari relatif kelas pertama yaitu 13 12, kemudian ditambah dengan kelas selanjutnya hingga seterusnya sampai ke angka 100%. Hal ini juga berlaku untuk ke kolom gaji, kolom loan persen, dan juga credit score. Dan untuk bentuk grafiknya ini sama antara distribusi frekuensi kumulatif dan distribusi frekuensi relatif kumulatif. Bedanya hanya di angkanya ini. Di sini menggunakan angka frekuensi atau banyak total datanya, kemudian ini dalam bentuk persentasenya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.